Halo teman, kali ini saya akan share 3 tipe orang yang pasti ditolak pada saat peminjaman baik di bank maupun pinjaman online. Nah, kasus ini banyak terjadi di teman saya, subscriber saya, banyak yang mengeluhkan tidak ACC peminjamannya di pinjaman online. Kenapa, Bang? Nah, maka dari itu saya tergerak untuk membuat video ini. Yang pertama, alasan yang membuat kita tidak bisa atau tidak di ACC peminjamannya karena kita tidak punya track record peminjaman. Nah, ini terjadi karena kita belum pernah sekalipun melakukan pinjaman ya teman. Jadi kalau belum pernah melakukan pinjaman, kita tidak punya track record atau riwayat pinjaman. Ini terjadi di pinjaman online. Beda halnya kalau di bank. Kalau di bank itu biasanya orang yang belum punya riwayat itu biasanya akan lebih di ACC karena nanti akan ada yang namanya survei ke rumah. Nah, di rumah akan tahu kalau rumahnya bagus atau yang lainnya punya usaha, itu bisa membuat nilai tambah ya teman. Jadi di bank itu bisa lebih ACC kalau kita tidak punya pinjaman atau track record. Tapi kalau kita di pinjaman online itu wajib punya ya teman. Jadi wajib ada riwayat pinjaman di bank lain atau pinjaman online. Itu bisa menjadi salah satu indikasi kita bisa di ACC atau tidak. Nah, itu yang pertama ya teman. Untuk yang kedua, orang yang salah input data. Nah, ini sangat penting sekali pada saat kita melakukan pendaftaran di pinjaman online itu kan suruh ngisi data. Misalnya KTP, domisili, jumlah pekerjaan, jumlah pendapatan dan lain-lain. Nah, kalau kita salah input data, nanti tahu-tahu kita ada indikasi untuk bisa menyelewengkan dan itu sudah ditangkap oleh pinjaman online dan kita tidak akan di ACC. Misalnya pada saat menulis nama kita salah saja itu bisa jadi indikasi kita tidak akan bisa di ACC. Terus untuk jumlah pinjaman juga kalau kita ngisinya terlalu sedikit maka tidak akan di ACC oleh pinjaman online. Itu juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi. Terus domisili juga pengaruh. Kalau domisilinya beda dengan KTP nanti akan terindikasi tidak bagus ya teman dan tidak akan di ACC. Terus input data yang lainnya banyak sekali, bisa teman-teman coba cross check dulu sebelum menyetujui pengajuan pendaftaran ya teman. Itu bisa teman-teman cross check dulu, samakan dulu dengan KTP, sama dengan dulu dengan kartu keluarga. Itu harus teman-teman cross check ulang terlebih dahulu. Itu yang kedua ya teman. Untuk yang ketiga, kita tidak akan pernah di ACC atau disetujui pinjamannya oleh pinjaman online atau bank jika kita slick OJK-nya kena ya teman. Data pribadi kita kena slick, itu menjadi pukulan telak buat kita. Kita tidak akan pernah bisa melakukan pinjaman. Nah, slick itu berhubungan dengan yang namanya galbay atau gagal bayar di pinjaman online. Jadi jika kita pernah melakukan galbay atau gagal bayar di pinjaman online, tidak bayar pinjaman dalam waktu tertentu, misalnya 1 tahun atau setengah tahun atau 2 tahun, itu kita akan kena slick OJK ya teman. Jadi data kita jadi data busuk yang tidak akan bisa atau tidak bisa untuk melakukan pinjaman online di bank swasta atau nasional, bahkan di pinjaman online, karena ini sangat sensitif sekali. Jadi sekalinya kita kena slick maka semua yang platform pinjaman itu akan tahu ya teman. Jadi kita tidak akan pernah di ACC dalam peminjamannya. Nah, itu adalah video singkat saya tentang 3 tipe orang yang pasti ditolak dalam peminjamannya baik di bank atau pinjaman online. Semoga teman-teman tidak masuk dalam daftar itu dan bisa di ACC peminjamannya jika teman-teman mengajukan pinjaman. Saya doakan ya teman. Dan buat teman-teman yang sekarang sedang pusing tidak punya uang untuk membayar, teman-teman coba saja untuk tonton video saya yang lain. Ada solusi-solusi yang akan bisa membuat teman-teman lebih tenang, buat teman-teman lebih yang namanya semangat dalam hidup. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.